Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur semuanya, dimanapun berada. Semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah kakek tua dihina jadi bos tekstil. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Wiryo. Usiaku sudah melewati 70 tahun. Rambutku memutih, tubuhku renta, dan wajahku penuh keriput tanda perjalanan panjang hidup yang tak mudah. Meski begitu, aku masih bisa tersenyum setiap pagi. Duduk di kursi bambu tua di teras rumah sederhana yang kupanggil istana kecilku. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumahku berdinding kayu dengan cat yang sudah terkelupas di sana-sini. Halaman depannya hanya dipenuhi pot-pot bunga seadanya yang kupelihara dengan penuh kasih. Tidak ada yang mewah, tapi ada kedamaian yang selalu membuatku bersyukur. Setiap hari, aku berjalan ke pasar. Bukan untuk berbelanja barang mahal, melainkan menjual sisa hasil tenunanku. Sejak muda, aku memang senang menenun kain sederhana. Bukan untuk mencari kekayaan, melainkan sekadar mengisi waktu dan menambah sedikit uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Para pedagang di pasar sering melihatku dengan tatapan biasa saja. Bagiku itu tidak masalah. Aku sudah terbiasa hidup sederhana. Yang terpenting, aku bisa makan, bisa tidur nyenyak, dan bisa menghirup udara pagi dengan lega. Terkadang ada anak-anak kecil yang memanggilku Mbah Tenun, karena aku sering terlihat membawa gulungan kain kecil di tangan. Aku selalu tersenyum setiap kali mendengarnya, karena panggilan itu membuatku merasa masih berarti. Aku tidak pernah menyangka, kehidupan tenang yang selama ini kurawat dengan sabar akan segera berubah. Aku tidak tahu bahwa tak lama lagi, aku akan menghadapi hinaan yang menusuk hati, dan dari sanalah takdir baru dimulai. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aku duduk di lapak kecilku di pasar, mengelar beberapa kain tenun sederhana yang kubuat dengan susah payah semalaman. Kain itu tidaklah mewah, warnanya polos, motifnya sederhana, tapi setiap helai benangnya lahir dari ketekunan tanganku yang renta. Aku menunggu pembeli dengan sabar, hingga sekelompok anak muda berpakaian rapi berhenti di depanku. Mereka melihat kain-kainku sambil terkekeh. "Ah, kain jadul begini mana ada yang mau beli? Sudah kusam, tidak ada nilainya," kata salah satu dari mereka dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Orang-orang yang lewat menoleh. Aku hanya tersenyum kaku, berusaha menahan perih di dadaku. Namun, mereka tidak berhenti. "Lihat, kakek tua kumal ini masih saja berharap jadi pedagang. Padahal, lapakmu lebih mirip gudang rongsokan, kek," ucap yang lain sambil tertawa terbahak. Hati kecilku hancur. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku berusaha menunduk, pura-pura sibuk merapikan kain, padahal tanganku bergetar. Aku bukan hanya merasa dihina, tetapi juga direndahkan martabatku sebagai manusia. Beberapa pedagang di sekitar ikut tersenyum tipis, seakan mengamini ejekan itu. Seumur hidupku, aku jarang merasa sekecil ini. Aku yang selama ini selalu menerima hidup dengan tenang, kini mendadak merasa hina. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Kain-kainku tak laku selembar pun. Aku duduk di kursi bambu tua, menatap kosong ke arah gelap. Kata-kata mereka terus terngiang di telingaku. Aku bertanya dalam hati, apakah benar hidupku hanya akan berakhir sebagai kakek tua kumal tanpa arti? Pertanyaan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah tekad mulai tumbuh,
Meski aku sendiri belum tahu jalan apa yang harus kutempuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata hinaan yang kudengar di pasar terus menggema, seolah mengusik harga diriku. Aku menatap tenunanku yang tergantung di sudut ruangan. Setiap helai benang seperti berbicara kepadaku. Kau tidak boleh menyerah. Aku tahu tubuhku sudah rentah. Aku tahu orang-orang menganggapku hanya kakek tua kumal yang seharusnya duduk pasrah menunggu akhir usia. Tapi entah kenapa, malam itu api di dalam diriku menyala. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan hanya kakek tua yang tak berguna. Keesokan harinya, dengan langkah tertatih, aku mendatangi rumah seorang kenalanku yang dulu pernah menjadi pengusaha tekstil besar sebelum jatuh bangkrut. Namanya Pak Joyo. Ia menatapku lama ketika aku menyampaikan niatku. Apa kau serius, Mbah Wiryo? Di usia setuamu, kau mau membangun usaha tekstil? Tanyanya dengan nada ragu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin dikenang hanya sebagai kakek kumal yang ditertawakan di pasar. Aku ingin dikenang karena karya dan ketekunanku. Pak Joyo terdiam. Ia akhirnya memberiku beberapa kain bekas mesin tenun yang masih bisa dipakai, meski kondisinya jauh dari kata sempurna. Bagiku itu bukan kelemahan, melainkan harapan baru. Hari-hari berikutnya aku mulai menghidupkan kembali kebiasaanku menenun. Tapi kali ini dengan tekad berbeda. Aku tidak hanya ingin menjual kain sederhana. Aku ingin membuat kain yang mampu membuat orang menoleh kagum. Namun jalan yang kuambil ternyata tidak semudah yang kupikirkan. Benang-benang sering putus, motif kainku dianggap terlalu kuno, dan beberapa kali aku bahkan tidak mampu membeli bahan dasar karena uangku habis. Tetapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku kembali mengingat suara hinaan di pasar. Hinaan itu yang justru membuatku terus berdiri. Aku mulai menetapkan tujuan besar dalam hatiku. Suatu hari, aku harus menjadi pengusaha tekstil yang membuat mereka yang pernah meremehkanku menundukkan kepala. Namun, semakin aku melangkah, semakin aku sadar betapa terjal jalan yang kupilih. Mesin tenun tua yang kupakai sering macet. Tanganku yang lemah membuatku harus bekerja lebih lama dari orang lain. Setiap malam, aku duduk menenun hingga larut, ditemani suara jangkrik dan lampu minyak yang berkelip-kelip. Aku mencoba menawarkan kain hasil tenunanku ke beberapa toko. Namun, sebagian besar menolak mentah-mentah. Desainmu terlalu jadul, Pak Tua. Tidak ada yang mau pakai kain seperti ini lagi. Kata-kata itu kembali menghujam, seakan-akan aku sedang berlari mengejar sesuatu yang mustahil. Uang tabunganku semakin menipis, bahkan untuk membeli bahan dasar saja, aku harus menjual beberapa perabot rumah. Kursi bambu kesayanganku yang biasa kupakai duduk di teras, akhirnya terpaksa kulego demi sekantong benang. Hatiku perih, tapi tekadku tidak berubah. Setiap kali benang kusut, setiap kali motif gagal, aku duduk menunduk. Kadang, air mataku jatuh tanpa kusadari. Namun aku segera bangkit lagi. Aku berkata dalam hati, kalau aku menyerah sekarang, maka semua hinaan itu benar. Aku mulai mencoba sesuatu yang berbeda. Aku mempelajari motif batik dari buku-buku lama, lalu kucoba memadukannya dengan teknik tenunku. Hasilnya memang belum sempurna, tapi ada secercah keindahan yang mulai lahir dari jemariku. Meski begitu, keraguan tak henti datang. Banyak malam aku menatap langit gelap sambil berbisik lirih. Apakah aku bisa? Apakah aku tidak terlalu tua untuk semua ini? Namun, semakin dalam aku bergulat dengan diriku sendiri, semakin kuat keyakinan itu tumbuh. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Dan aku tidak tahu, badai ujian yang lebih besar sedang menantiku di depan.
Hari itu aku membawa beberapa lembar kain hasil tenunanku yang menurutku paling indah. Motifnya berbeda dari sebelumnya, perpaduan tradisi dan sedikit sentuhan baru yang kupelajari dari buku lama. Dengan hati berdebar, aku mendatangi sebuah toko tekstil besar di kota. Aku berharap inilah titik balik hidupku. Namun kenyataan begitu pahit. Pemilik toko hanya menatap sekilas, lalu meletakkan kain itu di meja seolah tak berharga. "Pak, usaha Bapak ini bagus, tapi jujur, pasar tidak butuh kain seperti ini. Tidak ada yang mau beli. Bapak sudah tua, lebih baik menikmati sisa hidup dengan tenang saja." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadaku. Aku berdiri terpaku, mencoba tersenyum, tapi suaraku tercekak. Dengan langkah gontai, aku keluar dari toko itu sambil membawa kembali kain-kainku yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah belum cukup, beberapa hari kemudian, aku jatuh sakit. Tubuh renta ini tak kuat menanggung kerja malam dan beban pikiran. Aku terbaring lemah di atas tikar tipis, tanpa ada yang merawat kecuali diriku sendiri. Benang-benang yang menumpuk di sudut rumah hanya menatapku bisu, seakan mengejek kegagalanku. Aku mulai berpikir, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang sudah terlalu tua untuk bermimpi. Semua tabungan hampir habis, peralatan semakin rusak, tenagaku kian melemah. Seakan seluruh semesta berkata padaku, "Sudahlah, menyerahlah." Malam itu, aku menatap langit-langit rumah dengan mata berkaca-kaca. Apa aku hanya akan mati sebagai kakek yang ditertawakan di pasar? Bisikku lirih. Namun justru di titik itulah, sebuah cahaya kecil muncul di hatiku. Aku sadar, jika aku berhenti sekarang, maka semua hinaan itu benar adanya. Tapi jika aku terus maju, sekalipun hanya dengan sisa tenaga terakhir, setidaknya aku bisa berkata pada diriku sendiri, aku sudah berjuang sampai akhir. Di persimpangan inilah aku berdiri, menyerah dan menerima hinaan, atau bangkit sekali lagi dengan taruhan terakhir dalam hidupku. Aku memilih yang kedua. Meski tubuhku lemah, aku tidak mau menyerah begitu saja. Dengan sisa tabungan terakhir, aku membeli benang seadanya. Tidak banyak, bahkan bisa dibilang hampir tak cukup. Tapi bagiku, inilah kesempatan terakhir yang harus ku genggam erat-erat. Setiap malam, meski tubuhku masih ringkih, aku duduk di depan mesin tenun tua. Jemariku bergetar, mataku kabur, tapi aku memaksa diriku menenun. Aku tidak lagi memikirkan uang, tidak lagi memikirkan siapa yang akan membeli. Aku hanya ingin menuangkan seluruh jiwa dan sisa nafasku ke dalam lembaran kain itu. Berhari-hari aku bekerja tanpa henti. Kadang aku jatuh tersungkur karena lelah, tapi aku bangkit lagi. Tanganku melepuh, punggungku nyeri, namun setiap kali ingin berhenti, aku mengingat ejekan di pasar itu. Kata-kata yang dulu melukaiku kini menjadi bahan bakar terakhir yang membuatku bertahan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu, sehelai kain tenun terlahir. Tidak besar, hanya beberapa meter. Tapi saat kulihat hasilnya, aku terisak. Motifnya begitu indah, seakan seluruh rasa sakit, air mata, dan doaku terjalin dalam setiap benangnya. Aku tahu, ini bukan sekedar kain. Ini adalah bukti bahwa aku masih hidup, masih mampu berkarya, meski semua orang berkata aku sudah habis. Dengan kain itu di genggaman, aku berjalan kembali ke pasar. Langkahku tertatih, tapi hatiku penuh keberanian. Aku tahu, ini adalah taruhan terakhirku. Jika kain ini ditolak, maka mungkin benar, aku tidak punya jalan lain. Namun jauh di dalam diriku, ada bisikan kecil yang berkata, inilah saatnya kau membalikkan takdirmu. Aku melangkah masuk ke pasar dengan kain hasil tenun terakhirku di tangan. Jantungku berdetak cepat. Suara hiruk-pikuk orang berjualan seakan memudar, hanya menyisakan suara langkah kakiku sendiri. Aku kembali ke tempat biasa, menggelar kain itu dengan hati bergetar. Beberapa orang pedagang menoleh dan tersenyum miring, seakan sudah tahu akhir ceritaku. Tapi aku tidak peduli. Tak lama, seorang ibu muda menghampiri.
Ia meraba kain itu dengan penuh perhatian. Tangannya berhenti, matanya terbelalak. "Pak, ini indah sekali. Motifnya unik, tidak seperti kain lain yang pernah saya lihat." Aku tercegat. Kata-kata itu seperti cahaya pertama yang menembus gelap hatiku. Ibu muda itu tidak berhenti di situ. Ia langsung membeli kain itu, bukan hanya 1 meter, melainkan seluruhnya. Tangannya gemetar saat membayar, seolah ia merasa mendapatkan harta karun. Dan di saat itu, orang-orang lain yang semula menertawakan mulai mendekat. Mereka ikut melihat, menyentuh dan terkagum. "Pak, apakah ada kain lain seperti ini?" tanya salah satu dari mereka. "Motifnya luar biasa. Kami belum pernah melihat yang seperti ini." Aku nyaris tak mampu berkata-kata. Air mataku jatuh begitu saja, membasahi pipi keriputku. Kain yang kutenun dengan taruhan terakhir hidupku ternyata justru membuka jalan yang tak pernah kubayangkan. Dalam waktu singkat, kabar tentang tenunanku menyebar, bukan hanya di pasar, tapi sampai ke pengrajin lain, bahkan ke toko-toko besar yang dulu menolakku. Mereka datang kepadaku dengan wajah penuh hormat, bukan lagi tawa merendahkan. Aku yang dulu disebut Kakek Kumal, kini dipanggil dengan nama baru, Mbah Wiryo, Maestro Tenun. Dan di saat itu, aku sadar, hinaan yang dulu membuatku hancur, justru menjadi alasan aku bangkit. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah. Kain tenunku semakin dicari banyak orang. Bukan hanya pembeli biasa, tapi juga pengusaha, perancang busana, bahkan pejabat yang ingin mengenakan hasil karyaku. Setiap benang yang lahir dari tanganku kini memiliki nilai, bukan hanya uang, tapi juga kehormatan. Aku masih ingat wajah anak-anak muda yang dulu menertawakanku di pasar. Kini, mereka berdiri di depan rumahku, bukan untuk mengejek, melainkan untuk meminta pekerjaan. Dan aku menerimanya, bukan karena dendam, tapi karena aku ingin mereka tahu bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk berubah. Rumah kayu sederhanaku perlahan berganti menjadi bangunan yang lebih kokoh. Dari sebuah lapak kecil di pasar, aku kini memiliki bengkel tenun yang ramai pekerja. Orang-orang menyebutku Raja Tekstil, sebuah gelar yang dulu terasa mustahil untuk seorang kakek kumal sepertiku. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tidak pernah melupakan masa-masa ketika aku ditertawakan, diremehkan, dan dianggap tidak ada artinya. Justru dari sanalah aku belajar bahwa hinaan bisa menghancurkan atau justru bisa menjadi api yang membakar semangat untuk berdiri lebih tinggi. Aku berdiri di teras rumahku yang kini megah, menatap ke langit senja dengan hati penuh syukur. "Terima kasih Tuhan," bisikku lirih. "Engkau telah membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bangkit, bahkan bagi seorang kakek tua." Dan sejak hari itu, aku hidup bukan lagi sebagai kakek kumal yang ditertawakan, melainkan sebagai bukti hidup bahwa semua orang, tak peduli setua apa, masih bisa bermimpi dan mengubah nasib.